Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan lanjutan dari hadis Arba'in, yaitu masuk ke hadis-hadis Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kita masuk hadis ke-45. Masih yang kemarin 45, saya ulang lagi Bu. Kemarin kan 46 tentang khamar. Balik ke 45 belum selesai. Baru nanti kita lihat yang ke-47. Mudah-mudahan buletinnya nggak hilang Bu. Ada? Ya. Tinggal sedikit pembahasan yang di hadis 45. Saya bacakan hadisnya. Tinggal beberapa faedah saja. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Fathul Makkah. Fathul Makkah tahun 8 Hijriah. Ketika ia berada di Mekah. Di mana disebutkan innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli patung berhala. Kemudian ada yang berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati fa innahu yutla bihas sufun wa yudhanu bihal juludu wa yastasbiha bihan nasu." Bagaimana pendapatmu mengenai lemak bangkai? Karena sesungguhnya lemak bangkai ini dapat digunakan untuk melapisi atau mengecat perahu, untuk menyamak kulit, dan digunakan orang-orang untuk lampu-lampu pelita. Maka Rasulullah SAW bersabda, la huwa haramun. Tidak, itu tetap haram. Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan tentang hal tersebut, qatalallahu liyahuda. Sesungguhnya Allah itu melaknat orang Yahudi. Innallaha harrama alaihimus syuhuma. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan bagi mereka lemak bangkai tadi. Fa'ajmaluhu, mereka ubah dengan mereka itu mencairkannya. Summa ba'uhu, kemudian mereka itu jual. Fa'akalu thamanah, lalu mereka makan hasil penjualan tadi. Nah, sekarang lihat faedah dari hadis. Pertama, Islam mengharamkan jual beli khamar, juga memproduksinya hingga meminumnya. Alasannya khamar benar-benar membawa dampak jelek dan merusak pikiran. Menurut jumhur ulama, khamar itu dihukumi najis. Ini yang sudah kita bahas di hadis 46 sebelumnya. Terus yang kedua, Islam mengharamkan jual beli babi, termasuk dagingnya, termasuk lemaknya, termasuk kulitnya, serta semua bagian dari tubuh babi, karena babi itu najis ain. Karena babi itu najis ain. Terus yang ketiga, Islam mengharamkan jual beli bangkai dan bagian-bagiannya. Yang dikecualikan dalam hal ini adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Ikan ditemukan mati gitu saja tanpa proses penyembelihan, ikan jenis apapun ya, yang jelas hewan air, maka dihukumi halal. Belalang, walang, halal. Para ulama juga menilai rambut dan bulu bangkai yang tidak dianggap hidup, maka tidak dianggap khabith, tidak dianggap najis, dan tidak dimasukkan dalam istilah bangkai. Inilah pendapat jumhur ulama. Yang berbeda dalam hal ini cuma ulama mazhab Syafi'iyah. Adapun kulit bangkai bisa jadi suci dengan cara disamak. Namun kulit hewan buas, nih ya, kaidahnya kulit bangkai bisa jadi suci dengan cara disamak. Ibu tambahkan kecuali kulit
anjing dan babi. Kulit anjing dan babi tidak pernah jadi suci, Bu. Namun kulit hewan buas tetap tidak boleh diperjualbelikan walau sudah disamak. Dikarenakan ada larangan penggunaan kulit hewan buas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Al-Miqdam pernah mendatangi Muawiyah lantas berkata padanya, aku bersumpah dengan nama Allah, bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah SAW melarang dari mengenakan kulit hewan buas? Apa contoh kulit hewan buas, Bu? Buaya, harimau. Dan dilarang menunggangi atau menaiki di atasnya. Muawiyah menjawab, iya. Berarti kita dapat rinci, jadi ya, rinciannya berikut ini, Bu. Kulit hewan apapun disamak jadi suci. Kulit babi dan anjing atau turunannya disamak tetap najis. Yang ketiga, kulit hewan buas disamak jadi suci, tapi tidak boleh dipakai, tidak boleh dijual. Tiga itu ya. Kulit bangkai secara umum disamak jadi suci. Kulit anjing maupun babi disamak tetap najis. Kulit hewan buas, buaya, ular, harimau, serigala, disamak jadi suci, tapi tidak boleh dipakai. Sama saja, Bu. Cuma lihat doang aja, Bu. Tidak boleh dipakai, konsekuensinya tidak boleh dipakai, tidak boleh diperjualbelikan. Itu rinciannya tiga ini. Berarti ikat pinggang dari kulit apa biasanya? Buaya ya? Tas ya? Maka suci tapi tidak boleh dipakai. Berarti cuma dipajang doang, Bu. Tapi nggak boleh dibeli. Wallahu a'lam. Ya bagi yang sudah terlanjur beli ya sudah disimpan saja. Sudah terlanjur dibeli. Nah sekarang yang keempat, faedah yang keempat. Ada perbedaan pendapat mengenai penggunaan lemak bangkai. Karena masalah larangan dalam hadis itu kembali pada larangan jual beli. Ataukah larangan pemanfaatan lemak bangkai. Pendapat terkuat dalam hal ini adalah boleh memanfaatkan lemak bangkai. Sedangkan yang terlarang itu jual belinya. Ibnu Qayyim buat istilah babul intifa ausa minal bai'. Dalam hal penggunaan lebih banyak dibolehkan dibandingkan dalam hal jual beli. Jadi ada sesuatu yang jual belinya nggak boleh, tapi boleh digunakan. Artinya segala jual beli yang diharamkan belum tentu dilarang penggunaannya. Antara jual beli dan penggunaan tidak saling terkait. Jadi kalau disebutkan dalam hadis diharamkan jual beli, bukan berarti penggunaannya tidak boleh. Seperti lemak bangkai tadi. Lemak bangkai tidak boleh jual belinya, tetapi digunakan untuk, tadi dalam teks hadis disebut apa? Dipakai untuk yutla bihas suhunu, untuk melapisi atau mengecat perahu. Wa yudhanu bihal juludu, untuk menyamak kulit. Nah itu masih boleh. Dipakai boleh, jual belinya tidak boleh. Ada yang tadi dua-duanya nggak boleh, seperti tadi kulit hewan buas. Dipakai tidak boleh, jual belinya tidak boleh. Contoh yang dipakainya boleh, jual belinya tidak boleh. Donor darah, darahnya boleh digunakan. Tapi kalau tujuannya jual beli nggak boleh. Karena ada larangan jual beli darah. Anjing itu asalnya tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi ada anjing yang boleh digunakan. Anjing untuk berburu. Anjing Pak Polisi, anjing apa namanya? Nah, anjing seperti itu boleh digunakan. Tapi jual belinya nggak boleh. Saya pernah sebutkan juga kucing. Kucing boleh dipelihara. Tapi jual belinya nggak boleh. Sudah pernah saya sebutkan. Terus faedah yang kelima, Islam mengarahkan jual beli asnam atau patung berhala. Berhala ini menghancurkan Islam itu sendiri. Dampaknya pada rusaknya agama.
dan menjerumuskan pada dosa syirik. Namun jika berhala itu dihancurkan berkeping-keping, lalu dijual yang sudah dihancurkan tadi, baru boleh. Ya, berarti nggak jual patung, Bu. Ya. Ini jual beli yang sudah hancur tadi. Terus yang keenam, ini kaidah dalam jual beli. Kita dilarang akal-akalan melakukan tipu daya dalam melegalkan jual beli yang sudah diharamkan. Rasulullah SAW jelas sekali melarang dalam kasus lemak bangkai. Jual belinya dilarang tadi. Pelakunya pun kena kutukan. Maka tidak boleh ada pengelabuan di sini. Orang Yahudi tadi mengelabui. Fa'ajmaluhu. Yang sebelumnya itu lemak bangkai dilarang, mereka itu cairkan. Kemudian mereka itu jual. Wa akalus samanah. Dan mereka makan upahnya tadi. Maka dalam hadis sebutkan gini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tartakibu martakabatil yahudu, fatastahillu maharimallahi biadnal hiyali." Janganlah kalian melakukan apa yang pernah diperbuat oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalian melanggar hal-hal yang diharamkan Allah dengan melakukan sedikit pengelabuan atau akal-akalan. Akal-akalan tidak boleh. Contoh misalnya mengubah nama. Maka harus lihat hakikatnya. Namanya tambahan dari utang piutang tetap namanya riba, Bu. Mau ibu ubah namanya nanti jadi bunga, tetap riba. Bahasa Arabnya fawaid atau faedah, tetap riba juga. Jadi kan mau lebih perhalus lagi. Ustadz, ini infak seikhlasnya. Utang piutang kan? Riba juga. Nggak bisa. Mau diutak-atik tadi nama nggak ada pengaruh, Bu. Karena yang dilihat hakikatnya. Ya, yang dilihat itu hakikatnya, Bu. Bukan dari lafaz. Zina itu bisa dikelabui dengan nama macam-macam, Bu. Bahasanya enak banget. Will. Coba bilang aja. Sudah itu wanita yang diajak zina. Gitu aja sekalian gitu loh. Nggak usah bilang wanita idaman-idaman. Ngapain idaman-idaman? Mau diperhalus bagaimanapun, dilihat hakikatnya. Zina tetap zina, Bu. Maka nama nggak bisa kelabui hakikat, Bu. Orang perhatikan hakikatnya. Oh, ini hakikatnya salah ini. Diputar-putar sama juga. Hakikatnya sama. Ibu punya tabungan di bank konvensional. Hakikatnya apa di tabungan itu, Bu? Ibu menyimpan atau meminjamkan? Ibu. Menyimpan atau meminjamkan? Tujuan ibu menyimpan. Tapi hakikatnya itu nggak menyimpan, Bu. Kalau menyimpan itu dalam bahasa Arabnya wadi'ah. Wadi'ah itu asalnya tidak boleh dipakai. Hakikat dari wadi'ah itu tidak boleh dipakai, Bu. Kalau wadi'ah dipakai, maka akadnya berubah jadi kordun. Jadi utang piutang. Ibu dititipi uang ya. Dititipi uang 2 juta. Mbak, saya pakai dulu ya. Itu tadi awalnya nitip, terus ibu bilang ibu pakai dulu. Jadinya apa, Bu? Utang. Maka masuk kaidah bukan titipan, Bu. Tapi masuk kaidah, kalau itu diambil keuntungan dalamnya, maka kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang dalamnya ada keuntungan, maka termasuk apa? Riba. Maka jenengan punya tabungan di bank konven, terus situ ada apa tadi istilahnya? Bunga. Bunganya hakikatnya apa, Bu? Riba, Bu. Boleh dimanfaatin? Tidak boleh. Berarti uang itu diapain, Bu? 3 pilihan. 1, dibiarkan. 2, diambil. Disalurkan kepada fasilitas sosial. Atau yang pilihan yang ketiga, disalurkan secara umum kepada hal apapun, kecuali untuk 2 hal. Tidak boleh dipakai pribadi, tidak boleh untuk bangun masjid. Itu konsekuensinya. Baik, itu keenam. Jadi dalam jual beli tidak dianggap tadi sesuatu dilihat dari nama, tapi dilihat dari hakikat yang sebenarnya. Karena orang-orang Yahudi itu mengelabui. Padahal hakikatnya itu mereka menghalalkan yang haram-haram, mereka itu ubah untuk dihalalkan. Terus faedah yang ketujuh, jika Allah mengharamkan sesuatu, pasti Allah haramkan jual belinya.
dan hasil jual belinya juga dihukumi haram. Berarti kalau jika sesuatu itu asalnya halal, maka upah dari yang halal ini dihukumi halal juga. Konsekuensi dari ini halal dibolehkan, maka yang terlibat di situ juga dihukumi halal. Contoh, ada yang sering tanya saya kalau dekat-dekat ini itu gimana Ustaz, saya jadi saksi dari salah satu caleg misalnya. Maka konsekuensi kalau dia boleh nyoblos, maka konsekuensi segala yang terlibat dalam ini nih, terlibat dalam ini semuanya jadi boleh. Karena konsekuensi nyoblos tadi. Kalau dia ambil fatwa nyoblos sudah haram, maka yang turunannya semuanya jadi haram. Di konsekuensi dari nyoblos kayak gitu. Konsekuensi dari boleh nyoblos, oh dia jadi KPPS nih. Lumayan itu KPPS Bu. Bisa jadi mahar nikah tuh. Iya, itu hitungannya kalau 1 bulan 1,5. Ini kalau 1 hari doang ya nggak bisa. Dia jadi saksi, jadi petugas itu terlibat. Dia jadi Bawaslu, jadi Panwaslu, dia di KPU. Turunannya jadi halal semuanya. Itu konsekuensi dari fatwa itu. Tapi kalau dia konsekuensinya nyoblosnya sudah masalah, turunannya semuanya masalah. Ya, turunannya semuanya masalah. Ya, kalau konsekuen dengan fatwa yang tidak boleh nyoblos, ya konsekuensinya adalah nggak usah dengar berita-berita, kamu diam aja, gitu aja konsekuensinya. Kok kamu milih nggak nyoblos, kok banyak ngomong gitu loh, itu aneh Bu. Dan ingat Bu, Ibu tinggal di negara demokrasi, golput itu tidak selesaikan masalah. Golput itu tidak selesaikan masalah. Golput itu ya cuma nambah masalah sejatinya. Karena seandainya ada 70, ya ada 70 orang ini memilih. 50 orang itu preman semuanya, 20 orang itu orang baik. Ya taruhlah 20 orang preman aja deh. 20 orang preman, 50 orang baik. Wes. 50 undur diri, golput tuh. 20 saja yang nyoblos. Yang mana yang menang Bu? 20. Golput tidak selesaikan masalah. Jadi tinggal di negara demokrasi konsekuensinya kayak gitu. Sehingga balik ke masalah tadi itu, konsekuensi dari sesuatu yang halal, turunannya jadi halal semuanya tuh. Kalau awalnya haram, ya sudah, turunannya haram semuanya. Maka tadi pekerjaannya halal kan? Jadi halal juga turunannya. Kalau sudah haram, ya sudah, haram lagi. Jadi ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala idha harrama syai'an harrama samanahu. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah hasil jual belinya. Yang ini haram, penghasilannya juga ikut haram. Dari muamalah ini haram, penghasilannya haram. Walaupun tidak terlibat di dalamnya. Contoh, ibu punya ruko disewakan untuk night club Bu. Night club kayaknya ngaji ya Bu ya. Ya masalah semua di dalamnya kan. Ibu bilang di sini, wong saya nggak mabuk Ustaz. Saya nggak terlibat di dalamnya, wong saya cuma sewakan. Konsekuensi dari akad di dalamnya ini ketika tahu ini masalah di dalamnya Bu, maka upahnya juga jadi haram. Siapa sudah ibu tahu? Beda kalau transaksinya, Bu maaf saya sewa rukonya ya. Untuk apa? Ya saya mau tinggal di situ. Ternyata malam-malam dia mabuk. Beda lagi Bu. Kan ibu nggak tahu. Malam-malam dia bawa perempuan di situ, berzina di situ. Ibu nggak tahu. Itu urusan dia. Karena akadnya awalnya itu tidak masalah. Maka konsekuensinya uang diperoleh juga tidak masalah. Tapi kalau akadnya awalnya itu masalah Bu, disewakan untuk night club Bu, masalah kan? Maka turunannya juga apa Bu? Masalah. Walaupun ibu bilang, oh saya sudah haji kok. Bu haji, tetap uangnya haram Bu haji. Ustaz saya umrah terus tiap tahun. Umrah itu urusan lain Bu. Tapi tadi ibu dapat uang dari uang yang masalah Bu. Karena akadnya masalah. Dalam lafaz lain dikatakan, wa innallaha azza wa jalla idza harama akla syai'in harama samanahu. Sesungguhnya jika Allah azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Allah pun melarang upah
hasil penjualannya. Ibu punya ruko, disewakan ke bank konvensional. Nah, dapat tuh kontraknya langsunglah 1 tahun. 200 juta. Apa hukum uang 200 juta tadi, Ibu? Akadnya apa tadi? Bank konvensional, masalah kan? Maka turunannya juga jadi masalah. Seperti itu konsekuensi dari akad. Nah, itulah pentingnya ngaji, Bu. Kalau nggak ngaji itu, duit apapun diterima semuanya. Ustadz, yang penting saya kenyang, yang penting saya bisa ini, saya bisa itu, Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz, dari penghasilan itu saya bisa naik haji. Oh iya, monggo naik haji aja, Bu Haji. Naik haji aja. Mau cari berkah apa enggak? Nah, itu dari konsekuensi akad tadi. Baik, kita beralih ke hadis ke-47. Hidup sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mikdam bin Ma'di Karib. Ia berkata, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala adamiyun wi'a syarran min batni bihasabi min batnin bihasbi min adam ukulatun yukimna sulbahu." Tidak ada tempat yang lebih jelek yang nantinya dipenuhi selain dari perut keturunan anak Adam. Bihasbi ibni Adam ukulatun yukimna sulbahu. Cukup sejatinya keturunan Adam itu mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Fa in kana la mahalah. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi perut tadi, nah ini. Kan tadi bahas perut ini, Bu. Fasulusun li ta'amihi, maka hendaklah sepertiganya untuk makanannya. Wasulusun li syarabihi, sepertiganya untuk minumannya. Wasulusun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Artinya untuk udaranya. Berarti sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ruwahul Imamu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan juga Tirmidzi, wa Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasanun, hadis ini hasan. Imam Ibnu Rajab katakan di faedah hadis yang pertama, hadis ini dijadikan landasan untuk memahami kiat hidup sehat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalamnya di sini diajarkan kiat hidup sehat. Terus ada faedah yang kedua. Ada seorang dokter di masa silam bernama Ibnu Masawai. Ketika ia membaca hadis ini di dalam kitab Abu Khaisamah, ia berkata, andai kaum muslimin mengamalkan isi hadis ini, niscaya mereka akan selamat dari berbagai penyakit. Kalau demikian, rumah sakit dan farmasi akan jadi kosong. Nah, berarti rumah sakit kosong, Bu, farmasi kosong lagi, Bu. Dokter nggak ada kerjaan lagi. Ya, yang di farmasi berarti yang buat obat, susun obat, nggak ada lagi di sini. Kalau mau perhatikan hadis ini, beliau mengatakan demikian dikarenakan berbagai penyakit disebabkan oleh perut. Nah, dia tadi, Bu, perut, Bu, yang terbiasa terisi penuh. Sebagian pakar juga mengatakan asal dari berbagai penyakit adalah perut yang selalu terisi penuh. Apalagi terisi bukan dengan sesuatu yang bergizi, Bu. Asal-asalan itu makanan itu masuk. Terus poin yang ketiga, Ibnu Rajab katakan, sedikit makan itu lebih baik daripada banyak makan. Ini lebih manfaat bagi sehatnya badan. Berarti kurangi kuliner-kulineran, Bu, ini, Bu, ya. Atau beli kuliner yang sehat-sehat semuanya aja gitu. Nggak asal-asal. Nggak tahu nih, di Jogja ini yang jadi pusat kuliner nih ya Jalan Kaliurang sini, Bu. Pusat kuliner di mana-mana, mau di pinggir jalan, mau masuk sampai di tepi sawah pun ya kuliner semuanya, Bu, di sini, Bu. Kemudian yang keempat, Ibnu Rajab katakan, manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek tertahan, dan marah semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seseorang yang banyak makan. Lihat contoh dari Imam Syafi'i berikut ini. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku tidaklah pernah kenyang selama 16 tahun.
kecuali satu kali saja yang aku berusaha untuk mengeluarkannya. Kenyang malah ingin keluarkan, Bu, Imam Syafi'i. Kekenyangan itu membuat badan menjadi sulit bergerak. Kecerdasan semakin berkurang. Jadi sering tidur dan melemahkan seseorang dari beribadah. Poin nomor 6. Hadis ini menerangkan adab syar'i bahwa kita ketika makan hendaklah sesuai kadar kebutuhan. Tadi dalam hadis sudah disebutkan, hendaklah anak Adam itu mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Tadi kan disebutkan itu. Yukim nasul bahu. Itu artinya kalimat ini makan sesuai kebutuhan. Dan ini hampir mirip seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim di poin ke-40 ketika membahas al-ilmu khairu minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Tapi ketika itu dibahas harta. Harta yang cukup itu gimana? Harta yang bisa menegakkan tulang. Artinya pokoknya sesuai kebutuhan dia itu namanya sudah cukup. Lebih daripada itu namanya kelebihan. Terus faedah yang berikutnya lagi, yang ketujuh. Hadis ini mengingatkan agar tidak membuat perut kekenyangan karena dampaknya adalah mudah datang penyakit dan mudah malas. Tapi nanti bukan berarti tidak boleh kenyang ya, nanti ada kita bahas setelah ini. Terus yang kedelapan, secukupnya dalam mengisi perut lebih memanjangkan umur. Terus yang kesembilan, jika memang mau makan lebih dari cukup, jadikanlah jangan sampai lebih dari sepertiga untuk perut. Syekh Muhammad Shalal Munajid katakan gini, Nabi SAW itu jaga kesehatan beliau, jaga kesehatan badan beliau dengan memperhatikan 4 hal. Catat ini, Bu. Ini ringkasan dari pembahasan kesehatan, cuma 4 poin ini aja. Pertama, kesehatan badan dijaga dengan ruqyah dengan Al-Quran. Ruqyah dengan Al-Quran dan bacaan ruqyah yang syar'i. Sebenarnya poin pertama ini bukan hanya bentuknya itu dibacakan Al-Quran, Bu. Dibacakan Al-Quran. Ibu sendiri baca Al-Quran untuk diri ibu, itu sudah menolong jaga diri. Termasuk sini dikatakan juga dengan bacaan-bacaan ruqyah. Ibu baca zikir pagi petang juga, itu sudah termasuk di dalamnya, Bu. Jadi poin pertama ini, rutinkan saja baca Al-Quran untuk diri sendiri, plus rutinkan baca zikir pagi petang. Jangan lepas, Bu. Itu bahasa mudahnya. Terus yang kedua, dengan berdoa meminta kesehatan. Di antara bacaannya, ada di buku saya 50 doa itu. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik, wa tahawuli afiatik, wa fujaati niqmatik, wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari hilangnya nikmat. Dari keadaan sehat berubah menjadi sakit. Dari nikmah, musibah yang datang tiba-tiba. Dan juga dari segala bentuk kemurkaan Allah gara-gara bermaksiat. Juga ada di bacaan seperti saat duduk antara dua sujud. Rabbik firli warhamni wadini wa'afini. Wa'afini itu artinya, ya Allah berilah kesehatan kepadaku. Juga ada di bacaan zikir pagi petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Dan seterusnya. Itu dengan doa meminta kesehatan. Terus yang ketiga, bil wiqayah, yaitu dengan melakukan sesuatu yang bisa melindungi dari berbagai macam penyakit. Seperti bahasan kita ini. Bahasa bebasnya sini, Bu. Contoh, melindungi tadi. Mengatur pola makan. Yang dimasukkan itu cuma makanan-makanan yang bergizi, yang sehat. Ya. Contoh itu mengatur pola makan. Terus kalau melindungi lagi. Kalau melindungi di sini katakan oleh Syekh Muhammad Shalal Munajid ini khairu minal ilaj. Ini lebih bagus daripada dengan mengobati. Gitu. Berarti perlindungan-perlindungan. Masuk di sini juga olahraga. Masuk di sini juga puasa. Puasa nanti ngatur pola makan juga, Bu. Terus yang keempat, untuk sehat dengan obat yang sudah terbukti secara ilmiah. Yang sudah terbukti secara ilmiah. Saya pakai istilah
Terbukti secara ilmiah, jadi obat tuh bukan hanya dari herbal, Bu. Dan saya mohon maaf, saya termasuk orang yang kurang percaya dengan herbal-herbal. Bu, kalau saya mau minum herbal, herbal murni saja. Kalau sudah campur-campur, Bu, namanya campur itu sudah mengubah khasiat, Bu. Bu, saya orang kimia, jadi tahu. Saya pas umroh kemarin terus ada ustadz yang nawarin saya obat. Ustadz, ini obat kuat, Ustadz. Enggak mau, Ustadz. Saya enggak ngambil. Dia bilang ini obat kuat, Ustadz. Enggak mau. Saya langsung terang-terangan, enggak. Orang tuh kuliah di farmasi itu, kuliah 4 tahun sampai dia bisa mikir bagaimana obat ini itu berasal. Itu pun belum diizinkan untuk meracik obat. Itu belum diizinkan itu. Seorang dokter mau keluarkan resep apapun, itu harus ada izin dulu. Kok dengan herbal gimana? Bu, herbal itu ada yang cuma kursus 1 bulan saja, sudah keluar jadi pakar herbal, Bu. Saya nggak percaya. Walaupun bilang itu Ibu Nabawi. Bu, saya masih bisa berpikir, Bu. Otak saya masih ada. Kalau minum, cari madu murni aja, saya minum madu murni. Kalau sudah diracik masuk kapsul, itu sudah perlakuan berbeda. Saya lebih mending percaya pakar farmasi yang sudah teliti lama, sudah diracik itu obatnya, sudah ada pembuktian di situ. Lebih saya percaya. Lebih yakin sekali, Bu, dengan itu. Apalagi dokter kasih resep ini, pakai ini. Sudah, percaya aja. Bu, otak masih jalan, Bu. Ini nggak ada background farmasi, nggak ada background kedokteran. Ya, dengan istilah-istilah kimia saja nggak pernah, Bu. Tiba-tiba keluar jadi pakar herbal, Bu. Orangnya backgroundnya apa? Mantan banker. Bu, nyambungnya mana, Bu? Keilmuannya bisa diprotes tuh. Kamu pakar apa? Kecuali kamu punya keahlian terus gini. Dan sebenarnya ada yang mungkin sering ibu-ibu dengar gitu ya. Pokoknya ada 2 orang yang paling saya tidak percaya. Kalau sedang ngomong masalah kesehatan. Dan itu jadi rujukan orang-orang itu. 2 orang ini pasti kalau dia ngomong itu ada beberapa saya kritik gitu. Padahal saya bukan dokter loh, Bu. Ada 1 mantan dokter, yang 1 mantan perawat, tapi sekarang jadi ustadz. Dan orang-orang kira kalau dia ngomong itu, ini Nabi bilang kayak gini. Contoh yang saya bilang fatwanya itu aneh. Kalau makan itu tidak boleh sambil minum. Dari dulu saya minum aja nggak apa-apa kok. Logika saya masih ada. Kalau dia bilang dari perkataan Ibnul Qayyim, saya jawabnya mudah. Ibnul Qayyim punya riset itu berdasarkan riset di zaman dia. Gampang mikirnya, Bu. Sekarang pakar-pakar sekarang ini punya riset di zaman ini, Bu. Riset itu berkembang terus. Jalan terus tuh riset. Ibu pakai riset yang lama, Bu. Bisa terbantahkan dengan riset yang baru. Saya kasih contoh. Hukum rokok apa, Bu? Wes makruh aja lah, ya. Wes makruh. Itu berdasarkan kitab di beberapa ulama Syafi'iyah. Dihukumi makruh, Bu. Kenapa dihukumi makruh oleh ulama Syafi'iyah dulu itu? Dihukumi makruh karena itulah riset yang mereka temukan saat itu. Coba kalau ulama dulu tuh bawa ke riset saat ini, Bu. Risetnya lebih terkini lagi. Lebih terbarukan lagi, Bu. Dan riset sekarang harus novelty, Bu. Harus keterbaruan. Kalau tidak ada keterbaruan, nggak boleh. Maka kalau ulama dulu bawa ke sekarang ini, jadi haram tegas, Bu. Itu saya cara berpikirnya, Bu. Jadi sekadar bawa perkataan ulama, kalau itu bukan hadis, Bu. Saya masih kurang percaya, itu riset ulama. Kalau bahas masalah kesehatan, Bu, tanya pakar langsung. Pakarnya siapa? Makanya dulu ketika COVID, Bu, orang-orang percaya ke omongan-omongan yang nggak jelas karuan, Bu. Nggak jelas yang ngomong ini siapa. Baru 1 bulan bahas herbal, langsung ngomong COVID, Bu. Ini apa? Pakar dari mana? Masih ada pakar-pakar yang lainnya yang ngomong. Lihat dulu bidangnya kalau ngomong. Kalau dia bukan pakar kesehatan, ya ngapain ngomong COVID? Ngapain ngomong vaksin? Kan udah cara berpikirnya, Bu. Jadi itu bukan berarti saya anti herbal, Bu. Herbalnya apa dulu? Lihat dulu tuh herbalnya. Ibu juga harus bisa berpikir jernih, Bu. Herbal dari mana nih? Penelitiannya bagaimana? Ketika dibuat steril enggak? Masa dibuat cuma di dapur rumah, Bu? Mikir, Bu. Coba tanya sama farmasi kalau buat obat. Emangnya buatnya di dapur rumah? Orang mau balik pom saja itu dapurnya harus resik loh, Bu. Untuk makanan aja itu, bukan obat, Bu. Masa obat itu buat sembarangan tempat, Bu? Nggak bisa.
Itu sampai tempat-tempatnya pun diperiksa itu, Bu. Jadi nggak main-main. Jadi kalau mikir obat, mikir yang ilmiah saja. Eksperimennya yang jelas. Kalau nggak ada eksperimen yang jelas, ibu boleh tidak percaya di situ, Bu. Nah, Syekh Shalih Al-Munajjid tadi katakan 4 hal tadi, Bu. Ini untuk jaga kesehatan secara umum. Yang pertama tadi, dengan bacaan Quran, dengan bacaan zikir. Yang kedua, perkuat dengan doa biar diberikan kesehatan terus. Yang ketiga, lindungi diri, pola makannya diperhatikan, olahraganya diperhatikan. Terus yang keempat, ya kalau butuh obat, ya konsumsilah obat yang berdasarkan eksperimen ilmiah. Lalu yang terakhir, berhenti makan sebelum kenyang. Apa maksudnya? Kita lihat di sini pembahasannya. Syekh Abdul Aziz bin Baz itu pernah membahas tentang hadis nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba. Kita kaum muslimin adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Oh ya, sebentar. Saya tambahkan lagi tadi, Bu. Selain herbal, saya sampai saat ini belum pernah dibekam. Apa, Bu, cara berpikir saya, Bu? Tuh, lihat jarum suntiknya steril nggak? Ini memasukkan sesuatu dalam tubuh, Bu. Steril nggak? Itu aja cara mikirnya. Enggak, sampai sekarang nggak pernah dibekam saya. Saya mau dapat bukti dulu sampai itu benar-benar steril. Baru saya mau. Karena dokter kalau masukkan jarum suntik ke tubuh saya, Bu, pasti steril, Bu. Saya nggak mau main-main dalam masalah ini. Saya nggak nentang bekam sama sekali loh, Bu. Cuma pingin itu dibuktikan ilmiah, Bu. Dimana kalau saya mau divaksin, itu saya punya bukti ilmiah, Bu. Saya lebih percaya kepada pakar kesehatan. Nah, sekarang kita bahas, kami kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Syekh Abdul Aziz bin Baz itu menjawab, hadis ini memang diriwayatkan dari sebagian sahabat yang bertugas sebagai utusan, namun sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif, Bu, lemah. Diriwayatkan bahwa para sahabat berkata bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan, kita kaum muslimin adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Maksudnya itu bahwa kaum muslimin itu hemat dan sederhana. Maknanya benar. Namun sanadnya dhaif. Silakan periksa di Zadul Ma'ad dan Al-Bidayah wan Nihayah. Faedahnya bahwa seorang itu baru makan sebaiknya jika sudah lapar atau sudah membutuhkan. Nah, ini kaidahnya dari Syekh Abdul Aziz bin Baz ini, Bu. Makan itu ketika butuh aja berarti. Dan ketika makan tidak boleh berlebihan sampai kekenyangan. Adapun rasa kenyang yang tidak membahayakan tidak mengapa. Nah, itu catatannya di sini, Bu. Karena orang-orang di masa Nabi SAW dan masa selain mereka pun pernah makan sampai kenyang. Namun mereka menghindari makan sampai terlalu kenyang. Terkadang Rasulullah SAW mengajak para sahabat ke sebuah jamuan makan. Kemudian beliau menjamu mereka dan meminta mereka makan. Kemudian mereka makan sampai kenyang. Setelah itu barulah Rasulullah SAW makan beserta para sahabat yang belum makan. Ini seperti kisahnya yang terjadi dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Jabir bin Abdullah itu pernah menawarkan pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, istri saya sudah masak di rumah. Dia siapkan roti dan siapkan daging. Jadi ada makanan Arab itu roti terus daging ditabur di atasnya. Terus Rasulullah SAW tanya kepada Jabir, kamu siapkan untuk berapa orang? Ya, wahai Rasulullah, kamu ajak 2 atau 3 orang deh. Ya, ngajak 1 atau 2 orang. Berarti total itu sekitar 2 atau 3. Ngajak 1 orang lagi atau 2 orang. Berarti yang diajak 2 atau 3. Total 3 ya. Kemudian Rasulullah SAW bilang kepada Jabir, biarkan istrimu taruh panggangannya itu di tempat masaknya tadi. Jangan sampai diangkat. Saya nanti datang, saya nanti bagikan kepada sahabat-sahabat. Kemudian sahabat-sahabat pada datang. Kemudian istrinya Jabir tanya pada Jabir, kamu tadi bilang sama Rasul makanannya terbatas kan? Iya, saya sudah bilang sama Rasul. Nanti ngajak 1 atau 2. Tapi ini kok Rasul bawa banyak sekali. Nah, kemudian Rasul sajikan makanan tadi. Dikasih roti, dikasih daging. Orang datang 1, 2, 3. Terus dikasih. Setiap orang makan sampai kenyang. Kalimatnya kenyang. Karena sebelumnya mereka itu dalam keadaan lapar sangat. Karena di perang Khandaq itu ketika bangun parit itu ya dalam beberapa hari. Terus sangat butuh makan.
Nah, ketika dikasih, terakhir kemudian dilihat, itu dikasih kepada banyak orang. Dalam riwayat sebutkan, orang-orang yang hadir ketika itu hampir 1.000 orang. Dari berapa tadi? 2 atau 3. Jadi berapa, Bu? 1.000. Kemudian makanannya masih sisa lagi itu. Roti dan tadi taburan daging tadi masih sisa lagi. Ini semua sudah kenyang, ini masih ada sisa. Nanti bagi yang lainnya yang belum dapat itu. Nah, ingin saya ceritakan di sini, itu yang tadi kalimat Rasulullah SAW itu nyambut tamu, itu tadi. Di antaranya dalam perang Hondak, dia bukan nyambut tamu, namun suruh sahabat ikut makan. Yang sejatinya hanya untuk 3 orang, kemudian 1.000 orang bisa tercukupi dengan itu. Itulah di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang apa tadi, Bu? Hondak. Hondak itu artinya parit. Parit ini dibuat untuk menutupi kota Madinah. Ini Masjid Nabawi di sini. Ini namanya Jabal Sila. Sekarang di depan Jabal Sila ini Masjid Hondak. Kalau ibu-ibu lagi city tour kota Madinah, nanti dapati daerah Hondak, depannya ada Masjid Hondak dan masjid-masjid yang dibuat beberapa di situ. Di depan Jabal Sila ini sekarang Masjid Hondak. Tapi base campnya untuk camp mereka itu menetap itu agak sedikit jauh dari Jabal Sila di sebelah kanannya. Nah, yang saya kasih garis ini namanya Harrah Wakim, Harrah Wabrah. Jadi seperti dataran tinggi mengapit kota Madinah. Tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, dibuatlah parit di sini. Parit sekitar panjang 12 kilo. Ya, sekitar panjang 12 kilo. Tingginya kurang dari 5 meter. Ya, atau sekitar 5 meter tadi. Nah, kemudian ketika buat parit itu atas usulan dari Salman Al-Farisi. Nah, saat buat parit itu ya kelaparan. Ya, tadi ceritanya dengan kisah Jabir tadi. Akhirnya diberi makan dengan makanan yang terbatas. Akhirnya 1.000 orang itu tercukupi dengan makanan tersebut, bahkan masih ada sisa sampai kenyang. Juga terdapat hadis di masa Rasulullah SAW ketika sedang terjadi perang Hondak. Ini ceritanya. Jabir bin Abdullah mengundang Nabi SAW untuk makan daging sembelihannya yang kecil ukurannya. Kecil tadi. Beserta sedikit gandum atau roti. Nah, ya kan. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sepotong roti dan daging. Kemudian beliau memanggil 10 orang untuk masuk dan makan. Di riwayat yang lain itu 1 atau 2 orang yang asalnya ditawarkan oleh Jabir. Tapi sini Rasul bawa 10 orang. Mereka pun makan kenyang kemudian keluar. Tapi dalam riwayat yang lain sebutkan 1.000 orang. Karena Rasulullah SAW bagi makanan itu langsung. Lalu dipanggil kembali 10 orang yang lain. Dan seterusnya. Allah menambahkan berkah pada daging dan gandum tadi. Sehingga bisa cukup untuk makan orang banyak. Tadi sampai 1.000 orang. Dan masih banyak tersisa. Hingga dibagikan kepada para tetangga. Ini ceritanya. Sampai kenyang. Suatu hari Nabi SAW juga pernah menyajikan susu pada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu, ini Masjid Nabawi lawas, sekarang sudah diperluas sampai gini ya. Terus ada pagar. Yang Masjid Nabawi lawas ini, yang paling lama ini, sekarang tempatnya Raudhah. Di dalamnya dulu seperti ini sebenarnya. Ini saya zoom ya. Ini pengimaman, di sini Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini, kalau di keadaan Masjid Nabawi saat ini di bagian depan ini pengimaman dan raudhah. Kemudian di belakangnya ini ada bagian terbuka. Jadi di sini tidak ditutupi atap, tapi pakai payung. Masih dalam Masjid Nabawi. Nah, yang ada payungnya itu namanya Ahlus Suffah dulu di situ. Salah satunya Ahlus Suffah yang biasanya tidur di masjid. Nah, itu adalah Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini pernah berkata, aku minum susu sampai puas. Kemudian Nabi SAW bersabda, ayo minum lagi Abu Hurairah. Maka aku minum lagi. Kemudian Nabi SAW bersabda, ayo minum lagi. Maka aku minum lagi. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ayo minum lagi. Sudah berapa kali itu, Bu? Maka aku minum lagi. Lalu aku berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak lagi aku dapati tempat untuk minuman dalam tubuhku. Kemudian Nabi SAW mengambil susu yang tersisa dan meminumnya. Semua ini adalah dalil bolehnya makan sampai kenyang.
dan puas yang wajar. Ingat, ini yang wajar-wajar saja. Selama tidak membahayakan. Berarti kita bagi makan sampai kenyang menjadi dua. Yang pertama, kalau tidak sampai membahayakan, tidak sampai buat lemas, ya, tidak sampai mengganggu aktivitas, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau mengganggu aktivitas, membahayakan tubuh, maka baiknya tidak dilakukan. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan tentang hadis tadi, hadis itu adalah la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di situ untuk bahasan kita. Untuk kesempatan berikutnya kita bahas hadis 48 dan seterusnya. Ada pertanyaan langsung? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu menyewakan rukonya. Nah, ini artinya ada orang yang dari kan kita ada penjelasan ada satu kejadian misalnya dari tidak kita ini kan Awalnya sewa kosnya untuk apa? Ngekos saja. Terus kemudian setelah itu kejadiannya apa? Oke. Sudah ada peraturan di kos-kosan untuk larang atau tidak? Iya, maksudnya ada peraturan bahwa seperti itu dilarang di situ atau tidak? Dilarang. pulang sudah dibahas tapi sekarang tidak bisa kan sesuatu sampai jam 11. Oke. Tengah malam. Oke. Udah bilang ya sudah ini ya yang disalahkan itu jamnya kok padahal ada kejadian Dikeluarkan saja, Bu. Buat aturan saja. Terus sudah ada aturan jelas, dia langgar, sudah nggak usah dia ngekos itu aja, Bu. Awalnya halal untuk ibu karena transaksinya halal, Bu. Kan kesalahan dia, bukan kesalahan ibu. Dan ibu nggak tahu kan. Jadi uangnya tadi ibu boleh manfaatkan, tapi karena dia buat kesalahan, ibu boleh negur dia. Kalau sudah nggak bisa lagi, dikeluarkan saja. Kalau ada kompensasi dengan kembalikan beberapa, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikutnya. Oke, Bu Sri, silakan. Saya termasuk orang yang yakin meminum obat itu tidak. Sudah ada bukti ilmiahnya atau belum, Bu? Hadis buktinya ya Ada eksperimen ilmiahnya untuk itu atau tidak, pakar kesehatan yang buktikan? Coba nanti dipertimbangkan lagi. Karena yang tidak bukti yang Rasul yang seperti apa ini? Apa? Rasul sudah bekam. Pakai murni saja, murni. Bekam tadi, Bu? Bekam. Ya. Ya, pertama, lihat orang yang nanti bisa membekam. Terus yang kedua, lihat kesterilan alat-alatnya. Dan bekam gak harus, Bu. Makanya saya merasa tidak butuh, ya saya nggak perlu bekam. Kan bukan wajib, Bu. Bukan wajib, juga bukan kita anggap itu sunnah, kan? Saya bukan bilang tidak disunahkan, bukan sesuai kebutuhan. Ibaratnya obat kapan kita pakai? Butuh kan? Kalau tidak butuh gimana? Ya nggak perlu. Gitu aja. Enaknya yang mana tentram bagi ibu, bagi saya tentramnya seperti ini, Bu. Sehat-sehat aja, Bu. Madu biasanya saya cari madu yang asli, Bu. Madu asli semuanya saya. Ada yang ngasih biasanya. Ustaz, ini ada madu, Ustaz. Ya, saya konsumsi. Kadang ada yang saya beli gitu. Gitu, Bu. Tapi biasanya madu murni. Bu, pilihan saya terserah mau diikuti atau tidak. Tadi itu pilihan saya. Saya tidak paksakan untuk ini. Tapi kalau saya masih bisa berpikir obat bagaimana, kalau pakai habatus sauda seperti apa, ya kalau bekam bagaimana, saya masih bisa berpikir, Bu. Masih punya argumen-argumen saya. Kalau saya nggak serap ya nggak serap gitu. Bagaimana hukumnya pitra air beras yang difermentasi dalam kosmetik, halal ataukah haram, Ustaz? Ini saya belum tahu ya. Coba lihat kalau hasil fermentasi sih ini kan dari fermentasi beras ya. Asalnya tidak ada masalah untuk hasilnya kalau memang tidak timbul zat yang haram,
Tidak ada sifatnya memabukkan situ. Dan ini kan dipakai di luar tubuh, Bu. Kosmetik. Tidak masalah. Bolehkah mengambil manfaat free ongkir karena pembayaran Shopee Pay atau GoPay? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak, Bu? Sebentar lagi jurnal saya sudah saya terbitkan dan sebentar lagi keluarnya. Shopee Pay, dana ibu masuk sini dalam bentuk rupiah, ini sejatinya di saldonya itu berubah jadi uang elektronik. Akad yang terjadi ketika perubahan dari dana yang ibu transfer rupiah ke uang elektronik, ini akadnya sorof. Dan ini sesuai dengan PBI, Peraturan Bank Indonesia. Uang yang masuk di sini itu bukan disimpan layaknya uang yang masuk di rekening bank, Bu. Secara regulasi tidak boleh. Pihak Shopee Pay menyimpan uang seperti di bank. Itu bukan uang seperti di bank, Bu. Kalau uang seperti di bank itu berarti dia menghimpun dana masyarakat. Sehingga dana tersebut boleh dipakai oleh pihak Shopee Pay. Kenyataannya tidak boleh. Berdasarkan aturan ini. Berdasarkan aturan PBI, Peraturan Bank Indonesia. Termaktub di pasal-pasalnya, Bu. Ya, ini termaktub di pasal-pasalnya kayak gini. Sehingga kalau berdasarkan ini, saya lebih cenderung ke akad sorof. Jadi berubah jadi uang elektronik. Berarti uang ini uang ibu. Tanda ini uang ibu gimana? Seandainya HP ibu hilang, bersama dengan akun itu hilang. Itu seperti uang ibu di dalam dompet itu hilang. Ibu punya uang dalam dompet hilang, ya sudah. Hilang, ya sudah. Ya kan? HP ibu hilang bersama dengan akun itu. Ibu lupa nih passwordnya, ini apa ini ya. Ustaz, saya ada saldo situ 100.000. Ya sudah, uang itu sebenarnya 100.000 yang ada dalam dompet ibu yang hilang. Kalau ini seandainya titipan, ibu nuntut pada pihak Shopee Pay. Tapi kenyataannya tidak, itu seperti uang ibu yang hilang. Itu seperti ibu punya, ada kartu e-money tol kan? Kartu e-money tol itu kalau hilang gimana, Bu? Ya sudah, ibu mau nuntut di mana? Sama. Maka itu perubahan uang dari rupiah, ibu transfer ke saldo di Shopee Pay tadi jadi uang elektronik. Itu uang ibu pakai untuk transaksi. Dan ini dibatasi 2 juta sampai 10 juta. Nggak mungkin 1 miliar, Bu. Nggak diizinin. Itu pun sudah dibatasi. Sama seperti ibu di dompet. Ibu pernah bawa uang 1 miliar dalam dompet, Bu? Nggak punya. 100 juta pernah bawa? Enggak punya. Enggak punya juga. Enggak bawa juga kayak gitu. Ya paling sudah 500, 1 juta. Itu aja yang bisa muat kan? Sama. Dia batasi segini, Bu. Sehingga dana ibu yang tersimpan itu uang ibu pakai bayar sesuatu. Bayar Shopee Pay. Tadi kalau simpan di GoPay berarti nanti bayar GoFood. Ya, bayar Gojeknya. Seperti itu yang terjadi. Maka kalau ibu tanyakan tadi, bolehkah mengambil manfaat free ongkir karena pembayaran Shopee Pay atau GoPay? Manfaat free ongkir. Free ongkir itu diberikan untuk bangun loyalitas supaya ibu pakai itu lagi. Itu artinya itu bonus dari pihak Shopee Pay, dari pihak GoPay. Soalnya kalau nggak dikasih bonus, ibu nggak balik-balik. Betul nggak? Maka mereka buat supaya ini pelanggan balik lagi, ini gimana ya? Oh, belanja di sini kalau pakai Shopee Pay dapat diskon sekian, dapat free ongkir. Itu namanya bangun loyalitas. Jadi itu nggak usah ditanyakan. Wah, itu nanti dapat keuntungan dari utang. Mana utang piutang? Uang itu uang kita sendiri kok. Dan secara aturan PBI, Peraturan Bank Indonesia itu, uang tersebut tidak boleh dipakai. Uang itu tidak boleh dipakai oleh pihak Shopee Pay. Buktinya tidak boleh dipakai, Bu. Ibu punya saldo 200.000. Ibu boleh kosongin jadi 200.000 juga hilang tuh, Bu. Beda kalau uang ibu di bank. Ibu punya uang 200 juta. Ibu mau narik 200 juta, diizinkan nggak? Muter-muter ibu dulu. Waduh, ibu yang baik hati ya. Nggak usah ya, Bu ya.
Ya, ambil sekian saja ya, coba Bu, ditahan-tahan Bu. Tapi kalau di ShopeePay, ibu punya dana 200.000, ibu kosongin 200.000 lagi, jadi kosong tuh saldo, boleh nggak? Boleh. Itu bedanya. Waalaikumsalam. Mana Bu? Oke, silakan. Saya mau bertanya, ini ada teman yang mau pinjam uang, misalnya 200.000, terus Ya. dia bilang katanya yang nanti dikembaliannya 300, tapi itu katanya Jangan usah ngomong-ngomong di awal, nggak boleh. Tadi bilang 200.000, kembali berapa? 100.000. Kembali 300.000 kan? Ngomong di awal riba Bu. Katanya dia hadiah. Hah? Hadiah. Hadiah nggak usah ngomong-ngomong. Hadiah itu gini Bu kalau hadiah. Mbak, ini kemarin 200.000-nya ya, dikembalikan ya 200.000-nya ya. Mbak, ini sekalian lagi ada hadiah untuk Mbak ini. Wah, gitu. Gitu ya Bu ya? Ya, terima kasih. Iya. Bolehkah memakai bank konvensional hanya untuk kemudahan m-banking, transfer atau bayar atau beli token dan lain-lain, tapi tidak diendapkan lebih dari 1 bulan. Kalau ada solusi bank syariah saja Bu. Sudah ada transaksi kayak gini dibantu, sudah pakai bank syariah saja. Aman-aman aja. Kebetulan suami saya bekerja di mana tempat makannya terdapat masakan daging babi. Suami tinggal di mes karyawan sedangkan tidak memungkinkan untuk makan di luar. Karena akses terbatas dan tidak bisa masak sendiri. Karena tempat tinggal tidak ada alat masak dan tidak boleh untuk memasak. Bagaimana Ustadz untuk sebaiknya kasus ini? Jadi pernah terjadi masa Nabi SAW, jadi ada sajian seperti ini. Selama makanannya itu halal, tapi cuma dikhawatirkan kita gunakan piring atau sesuatu yang bekas dari masak itu, maka yang pertama diyakinkan tidak ada cara lain kecuali itu. Terus yang kedua, tempat makannya itu harus diyakinkan benar-benar bersih, baru boleh makan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya silakan Bu. Izin bertanya Ustaz, dua pertanyaan. Ya Bu. Masih seputar uang. Yang pertama, kami kan diamanai mengurus di organisasi itu kan keuangan pinjaman itu Ustaz. Karena dari pribadi saya sudah insya Allah berusaha menghindari riba. Jadi di sistem pinjaman di organisasi kami itu insafnya pinjam 1 juta. Ya. Nanti pengembaliannya kan bisa 3 kali lunas, semoga kami persilakan, saya tidak memberatkan dan saya tidak menerapkan bunga itu tidak. Jadi satu juta kembali 1 juta saya terima, tapi langkah itu ada beberapa yang 1 juta mengatif. Ini untuk kas, itu katanya Ustaz, akarnya begitu dari itu untuk kas itu jadi regulasi atau seikhlasnya? Seikhlasnya itu pakai ngomong di awal nggak? Di pelunasan. Dan setiap orang ketika lunasi seperti itu? Kalau yang ngasih tambahan itu untuk kas itu, jadi saya jadikan kartu dengan uang pinjaman. Baiknya tidak diikutkan seperti itu, nanti jadi suatu regulasi Bu. Amannya begini, peminjaman tetap dikembalikan sama. Oke, pinjam 2 juta kembali 2 juta. Ya. Terus kalau ibu ingin ada tambahan seperti itu, narik uang kas di luar dari pinjaman tadi. Ya. Tapi berlaku untuk semua anggota. Oh, semua anggota? Semua anggota. Yang memberi saja, saya dapat sendiri. Gitu. Nggak usah. Saya khawatirkan itu nanti jadi regulasi dan orang nganggap umumnya kembalikan itu ya harus nambah. Gitu. Maka caranya adalah pisahkan antara kas terus dengan simpan pinjam tadi. Tidak digabung. Terus untuk simpan pinjam tidak ada tambahan, untuk kas ditarik dari semua anggota. Gitu. Terus kalau ditentukan terpaksa itu jadinya tidak utah. Itu nanti seikhlasnya gitu ya? Jangan seikhlasnya Bu. Terus? Nggak usah ada tambahan sama sekali. Nah kalau ada yang ngasih, makanya jangan diterima uang seperti itu ada ketika narik uang kas dari semua anggota, baik yang meminjam ataupun tidak.
Kalau itu sudah ada sendiri Ustaz. Iya, berarti simpan pinjam jangan ada tambahan sama sekali. Lebih aman, Bu. Kalau dia bilang mau ada tambahan, masukkan ke uang kas umum, tidak ke simpan pinjam tadi. Jadi simpan pinjam tidak pernah bertambah. Oh gitu. Jadi Ya. misal ada yang ngasih itu langsung saya kasihkan ke bendaharanya. Bendahara yang uang kas umum bukan simpan pinjam. Oh iya, iya. Terima kasih. Yang kedua Ustaz, dua pertanyaan tadi. Kita punya rumah disewa yang awalnya kan kita nggak tahu orang itu muslim apa bukan. Katanya nggak tahu nama rezekinya lewat orang itu jasa apa. Kebetulan ternyata tempat rumah yang kita sewakan itu non muslim. Dan akadnya awal kan minta bantuan, dia tidak bisa membayarnya. Biasanya nanti berkali-kali bayarnya sampai 1 tahun. Kita niatin untuk membantu beliau akan bisa bayar Ustaz. Dan berjalan bertahun-tahun hubungan amalan baik Ustaz. Mengenai akadnya itu dan dengan hubungannya kita yang tempatnya bertetanggaan hubungan baik non muslim itu bagaimana? Asalnya masih boleh selama tidak ada akad yang bermasalah di situ. Masih boleh. Terima kasih Ustaz. Ustaz ngomong-ngomong tentang raudhah, apa amalan atau hal yang paling utama dilakukan di raudhah? Bisa dengan sholat, terus doa, zikir, dan lakukan ibadah apapun selama masih diizinkan berada di tempat tersebut. Kalau sudah diusir dari tempat itu, pindahlah. Nggak usah maksa-maksa. Ustaz, kalau kita sudah tahu kalau orang itu kerjanya rentenir dan juga kerja di bank, terus orang itu memberikan kenduren kepada kita yang berupa makanan atau mentraktir kita makan, apakah kita termasuk makan barang haram? Kalau kita tahu mau lebih bagus, nolak, tidak diterima. Tapi kalau asalnya untuk makanan yang diberi itu tetap halal. Jadi itu pekerjaan dia kasih ke kita dengan suatu jalan yang halal, maka bagi kita halal, bagi dia tetap haram. Itu kaidah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi kalau mau nolak secara utuh, maka tidak terima sama sekali. ASN Polri Angkatan Pensiunan ada tambahan pendapat dari pemerintah. Terus apakah itu sama dengan serangan fajar yang ada di masyarakat? Serangan fajar atau money politik nggak boleh. Dimanfaatin juga tidak boleh. Dan serangan fajar atau money politik ini hanya ada untuk kalangan bawah, Bu. Kalangan atas biasanya tidak dikasih. Itu cuma untuk kalangan bawah. Maka kalau terima tidak boleh, yang memberi juga termasuk suap. Dan itu uang yang tidak halal. Bagaimana dengan uang yang ditaruh di bank syariah? Apakah bebas dari riba? Asalnya di bank syariah lebih aman, Bu. Karena punya dewan pakar syariah di situ. Masalah nanti ibu tidak manfaatin, misalnya ibu kurang sreg jika ada bagi hasil di situ karena mempermasalahkan mudharabah yang ada di dalamnya, itu hak ibu. Ibu kritisi, nah ini tetap bukan mudharabah, tetapi ini tetap pinjaman yang saya kasih di situ. Maka berarti bagi hasilnya tidak ibu manfaatin, itu hak ibu. Ya, kalau memang kurang setuju dengan itu, maka tidak dimanfaatin. Kalau saya tidak manfaatin, sudah? Baik, cukup. Itu saja yang kita bahas. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya lagi, insya Allah. Demikian kita cukupkan. Semoga jadi ilmu yang manfaat.